Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun berada. Nah, hari ini kita sudah berada di kebun. Tepatnya kebun kami itu di wilayah Kabupaten Tanggamus ya teman-teman semua. Nah, untuk saat ini ya di sebagian wilayah seperti wilayah kami ini kan sudah kemarau itu agak lama. Dan tentu efek daripada kemarau itu kan pohon kopi itu menguning ya, bahkan layu, mungkin ada yang mati. Apalagi kalau untuk saat ini itu bisa dibilang pohon kopi itu mulai mata yuyu ya teman-teman semua. Di saat kemarau pohon kopi itu saat ini mulai mata yuyu. Nah, di sini kita akan berbagi keluhan-keluhan sekaligus sharing-sharing ya. Ini mohon maaf kalau toh nanti memang tidak sama perlakuannya dengan Sobat Tani semuanya, karena mungkin berbeda cara juga, cara perawatan, cara penanganan untuk pohon kopi kita masing-masing. Silahkan nanti kalau ada perbedaan kita diskusikan di kolom komentar ya. Bukan berarti kita di sini itu menggurui, tapi kita sharingkan. Itu pun berdasarkan pengalaman kami langsung di lapangan ya, bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari dari buku itu enggak, karena kita enggak belajar dari buku, kita langsung belajar dari pengalaman ya kalau untuk petani. Nah, oke, coba di wilayah kalian sekarang ini sudah ada hujan apa belum? Nah, untuk kondisi pohon kopi itu gimana? Sudah mulai mata yuyu atau malah tempat kalian itu sudah buahnya itu sudah agak besar? Nah, mungkin banyak pertanyaan atau yang dialami teman-teman petani semuanya ya. Banyak yang dialami. Pohon kopinya itu kok menguning berat banget. Nah, bahkan ada yang sampai mati ya untuk kemarau saat ini. Nah, sebaiknya apa sih yang dilakukan? Kalau kemarin saya sendiri itu sudah membuktikan untuk 2 tahun ini ya, ketika mau masuk musim kemarau kita itu nggak melakukan apa-apa, cukup pohon kopinya. Untuk kebun yang satu kemarin kita kan sudah kasih untuk akarnya kita tutup pakai merang kopi. Alhamdulillah untuk hasilnya itu sudah 2 tahun ini terbukti daunnya itu nggak layu, maksudnya gitu ya. Nah, daunnya itu nggak layu. Nah, ini untuk kebun satunya memang kita belum melakukan untuk penaburan merang kopi, karena memang kesibukan biasa ya. Kalau 17 Agustus ini 1 bulan full, bahkan kalian bisa lihat ya sebelah sana. Untuk kebun saya itu rumputnya itu walaupun kemarau itu sudah lebat lagi tuh sebelah sana ya. Jadi ini buat Sobat Tani semuanya, kalau di tempat kalian pohon kopinya itu layu menguning itu, tapi menguningnya itu parah. Biasanya kan walaupun pohon kopi ini mau mengangkat mata yuyu, ini kan mulai mata yuyu ya, seperti ini kondisinya. Nah, itu nanti seumpama kok tempat kalian itu mata yuyunya ini rontok, apakah itu nanti pertanda kalau buahnya itu gagal atau pohon kopi itu calon mati? Nah, itu bisa terjadi karena memang musim kemarau ini. Dan ketika mata yuyu seperti ini nanti kok mata yuyunya ibaratnya rontok ya teman-teman. Nih, mata yuyu seperti ini kok rontok. Punya kalian nih, seumpama ada yang rontok, atau buahnya itu sudah agak besar, cuma buahnya kok tiba-tiba rontok. Nah, itu pohonnya juga kelihatan layu. Itu bukan pertanda kalau pohon kopi itu mau mati, itu enggak. Karena gini ya, yang kita pahami dari dulu untuk pohon kopi kan gini. Ketika pohon kopi itu stres berat, maka dia itu akan mempertahankan kelangsungan hidup untuk pohon kopi itu sendiri. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup agar pohon kopinya itu tidak mati, maka pohon kopi itu mengambil resiko lebih menggugurkan calon buahnya seperti ini. Maka buahnya digugurkan itu. Makanya kan ada ya, biasanya ada kasus begini teman-teman semua. Ada kasus kan begini biasanya. Loh, pohon kopi saya buahnya itu lebat banget, mata yuyunya hebat banget. Mata yuyunya nggak rontok, pohon kopinya tetap menguning, dan tiba-tiba pohon kopinya mati. Nah, kenapa? Karena bisa jadi pohon kopi itu nggak mau ambil resiko. Dia tetap mempertahankan buahnya sehingga batangnya itulah yang menjadi korban. Nah, itu bisa jadi, itu pun terjadi seperti itu. Nah, kalau musim kemarau ini layu berat itu sampai mati, itu bisa jadi juga bukan penyakit ya teman-teman semua, karena memang kasusnya itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau toh itu memang harus mati batang ataupun pecah batang, itu kan dari sebelum kemarau itu sudah terjadi, itu sudah mati. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman petani semuanya, kalau pohon kopi kalian nih
ya. Kita berbagi nih sesuai dengan pengalaman ya. Mohon maaf sesuai dengan pengalaman. Nanti kalau tidak sama silakan diskusi di kolom komentar. Nah, pohon kopi kalian kan layu ibaratnya. Kok kalian itu coba-coba melakukan pemupukan di saat musim kemarau ini? Pohon kopinya layu, kalian coba-coba melakukan pemupukan. Itu justru malah bukan menambah pohon kopi itu sehat, tapi justru malah akan membuat bahaya untuk pohon kopi. Atau kalian melakukan penyempraian ya, penyemprotan ketika pohon kopi itu layu. Nah, itu justru nanti malah akan bisa menambah stres pohon kopi itu sendiri. Terkecuali nih, kalau memang untuk saat ini kok musim kemarau, lihat pohon kopi kalian itu kok ada hama atau ada wereng atau ada kupu putih itu. Nah, silahkan kalian itu bisa semprot dengan pestisida. Itu pun dengan dosis yang rendah ya, jangan dosis yang berlebihan. Karena kalau pakai dosis yang berlebihan, efeknya di saat kemarau ini, kalau memang kita itu salah pengaplikasiannya, itu akan fatal buat pohon kopi kita. Loh, tapi saya melakukannya itu kan pohon kopinya ternyata tidak mati. Nah, bisa jadi nanti efeknya itu malah di buah. Buahnya bisa rontok. Atau kalau buahnya nggak rontok, bisa jadi malah buahnya itu nggak berbobot. Nah, seperti itu ya. Itu efeknya seperti itu. Makanya logikanya gini ya. Ketika, ini yang saya pahami. Ketika musim kemarau, pohon kopi itu stres berat. Kalian lakukan pemupukan, baik kocor akar ataupun kalian spray. Itu bisa saja itu nggak maksimal diserap oleh pohon kopi. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, pohon kopi itu kan sedang stres berat. Ibaratnya pohon kopi itu sedang sakit. Nah, orang yang lagi sakit pun ketika dikasih makan enak, makannya itu nggak enak, maka nggak akan dimakan. Begitu juga dengan pohon kopi. Ketika pohon kopi layu menguning akibat musim kemarau ini, kalian pupuk, pohon kopinya kok tetap mau tidak berkembang, tidak subur. Itu bisa jadi karena memang pohon kopinya sedang stres, maka dia tidak akan menyerap pupuk yang diberikan, atau penyerapannya pun tidak maksimal. Nah, ya kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apa kita harus siram? Kalau memang memungkinkan, kalian itu sanggup menyiram ribuan batang kopi, silahkan ya. Cuma kalau kalian mau melakukan penyiraman pakai air, usahakan di pagi-pagi, bener pagi hari sebelum matahari terbit. Nanti ketika matahari itu sudah terbit, itu nggak usah siram lagi, lakukan nanti di sore hari ya, ketika sudah sejuk hawanya. Jangan pas waktu panas pohon kopi itu disiram, justru malah nanti bisa gosong ya. Nah, itu. Atau kalian bisa tutup nih mulai saat ini untuk akarnya, kalian tutup pakai sampah lah atau pakai merang kopi lah. Nah, kalian bisa lakukan seperti itu. Maka jangan ambil langsung kesimpulan kalau mata yuyu rontok berarti pohon kopinya mau mati. Jangan langsung ambil kesimpulan seperti itu. Dan kalau mata yuyunya nanti rontok, bunganya banyak berguguran, kalian langsung kasih obat-obatan lah untuk penanggulangan lah. Itu nggak usah ya. Sepengetahuan saya, kalau saya itu gini ya, untuk musim kemarau ini memang kita nggak apa-apain ya, kecuali kita hanya mengambil tunas-tunas yang memang tidak dibutuhkan. Nah, seperti itu yang kita lakukan, kita nggak lakukan apa-apa. Karena kalau nanti ketika musim hujan pohon kopi itu kok toh memang mati, ya berarti memang pohon kopi itu mati. Kalau memang dia mau bertahan sampai musim hujan nanti pun dia akan sembuh. Itu seperti itu ya. Jadi malah kita itu nggak usah buang-buang tenaga untuk kita mengendalikan, karena musim kemarau itu memang seperti itu. Resiko untuk pohon kopi tahun-tahun sekarang ini memang ketika masuk musim kemarau itu seolah-olah itu menguningnya itu memang terlalu ekstrim sekali untuk saat ini, terutama untuk wilayah kami ya teman-teman semua. Jadi mungkin itu yang bisa kalian lakukan. Nah, semoga sharing di video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nanti kalau toh ada diskusi, silakan kalian bisa berbagi dan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.